karena itu seluruh kehidupan kita terukir dari pengalaman-pengalaman hidup yang ada, lalu kemudian orang akan mengenangnya sebagai sejarah atau kisah dalam kehidupan seseorang. Dan dalam mengukir sejarah itu, kita bergulir di dalam waktu. Dan waktu itu akan berakhir ketika kita meninggal. Dan setelah itu kita membuat sejarah baru lagi bersama atau di hadapan Allah. Bapak Paulus sudah mengakhiri sejarah hidupnya di dunia, dan tentu banyak kenangan oleh para sahabat kenalan mengetahuinya. Saya mau menyebut beberapa hal yang cukup terkesan untuk saya pribadi. Yang pertama, ada dua hal monumental. Ia bersama dengan beberapa bapak, ibu, berjuang membangun pastoran Kuara, dan sampai sekarang pastoran itu masih ada dan sudah direhab sana sini oleh Pastor Proki. Kemudian pastoran Maria Bunda Selalu Menolong, beliau juga mengambil bahagian cukup aktif. Ini satu dua hal kecil saja yang ia ukir dalam sejarah hidupnya sebagai orang beriman. Perbuatan lain yang dilakukan oleh Bapak Paul adalah orang ini suka dansa. Orang Timor, Flores, kalau dengar musik itu gatal, inginnya goyang. Kalau di Timor itu inginnya bapelok, dansa. Karena di Timor itu kalau dansanya itu slow, itu orang-orang kampung tahu istilah sleeping my bapak. Jadi kalau dagu di bahu itu lalu merem mata goyang saja. Dan bapak ini hobi sekali. Bahkan akhir-akhir dalam situasi sakitnya, ia masih bersama dan istrinya main TikTok. Saya kira ini orang sudah pincang, sudah stroke, masih TikTok, goyang mati punya. Karena memang orangnya seperti itu. Kalau dengar musik itu, kakinya sudah tidak tenang. Selain dansa juga menari tarian Timor yang sekarang cukup terkenal itu tebe. Kalau sebelumnya itu dansa tombak, jadi pakai tombak ini begini terus ini, dan orang tua ini termasuk yang hobi. Ada kata-kata yang khas dari Om Paul ini, yang saya ingat itu pukara, itu tidak tahu artinya apa, tapi itu selalu dibilang, diucap. Dan dia mengucapkan itu, orang yang mendengar itu merasa tertarik. Dan masih banyak hal lagi, tante mungkin lebih tahu, dan anak-anak yang siang malam hidup bersama dengan dia tentu tahu. Dan perjuangan hidupnya untuk bertahan hidup ini luar biasa. Pernah selama 1 jam ia buat video call dengan saya, terapi pasir di Pura Kandera. Jadi anak-anak keliling tutup dia dengan pasir sampai batang leher. Tetapi kemudian keluar dari pasir sama saja. Tapi bahwa berusaha untuk mempertahankan hidup itu satu hal yang positif. Berusaha untuk melanjutkan hidup itu satu hal yang baik, dan ia berjuang untuk itu. Saya mau mengatakan Tuhan punya rencana yang indah untuk kita masing-masing, dan rencana itu sekarang dialami oleh Bapak Paul. Tanggal 7 Desember yang lalu, pagi-pagi Buta ya kirim WA untuk saya, Pater, mohon doa dan berkat karena hari ini saya ulang tahun sakit. Ulang tahun sakit ini mau dirayakan juga. Dan rupanya ulang tahun sakit itu yang dibuat dengan TikTok itu bersama istri tercintanya. Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini.
sejauh saya kenal Om Paulus dalam kebersamaan hampir 9 tahun di sini, saya yakin ia punya iman dan ia berusaha untuk mewujudkan imannya itu dalam perbuatan-perbuatan sederhana. Sehingga ketika ia menderita, ia juga tetap mempertahankan imannya. Ia menderita bersama Tuhan, ia menderita di dalam Tuhan. Nah, maka seperti Paulus dalam bacaan pertama tadi kita dengar, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan ia telah berjuang untuk hidup tetap di dalam Kristus. Dengan doa-doa yang ia panjatkan, juga dengan perjuangan yang ia buat dalam iman untuk memperoleh kesembuhan. Ia juga semasa hidupnya berusaha untuk mengakarkan iman akan Kristus dalam hidupnya. Karena akarnya kuat, maka ia boleh bangun, boleh berdiri sebagai seorang beriman, dan kematiannya dipersiapkan sebagai orang beriman dengan doa, teristimewa doa pembebasan. Kiranya ini yang baik kita contoh. Kalau orang yang berdoa karena ia telah hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, maka kematiannya biasanya akan mendatangkan sukacita untuk yang ditinggal. Dan memang sesuatu yang tidak mustahil. Om Paulus meninggal pada hari Minggu gembira, hari Minggu sukacita, atau hari Minggu Gaudete. Ini adalah sesuatu yang mungkin nanti kita yang lain itu tidak alami. Tapi saya tahu ada yang meninggal pada hari Jumat Agung di Tambak Jawa ini waktu itu. Ada yang meninggal pada hari Kamis Putih. Ada yang meninggal pada hari Raya Natal bahkan. Baterwan, hari Raya Paskah. Luar biasa. Tetapi saya pikir jangan berharap mati kapan. Sebagai sebentar juga baik. Yang penting adalah kita merindukan kematian itu yang juga telah dialami oleh Yesus. Saat ini apakah ada yang rindu mati? Sebagai orang beriman yang hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh iman di dalam Dia, hendaklah kita merindukan kematian itu. Karena semakin kita rindu, banyak hal yang kita buat. Dan yang kita buat itu pasti positif. Kalau kita merindukan seseorang kan, mungkin sepanjang hari itu WA terus, video call, dan lain sebagainya. Hal seperti itu. Nah, kerinduan ini lalu mendapatkan tanggapan dari Yesus. Yesus mengatakan, saya akan lebih dulu. Kalau kamu rindu, saya akan lebih dulu siap tempat untuk kamu. Karena kemah kita ini akan dibongkar, lalu kita akan mendapat kemah baru yang disediakan oleh Yesus. Tetapi kita hanya bisa mendapat kemah itu kalau sekali lagi kita menerima Yesus dalam iman sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Ibu
Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman sekalian yang dikasihi Tuhan, teristimewa Tante Paul bersama anak-anak, cucu, seluruh keluarga besar Timor. Saya mau katakan, Tante bersama dan anak-anak lanjutkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dibuat oleh Bapak Paul. Itu harus menjadi kenangan yang hidup yang diteruskan supaya orang tahu bahwa oh, ini anaknya Paulus Antonius. Karena toh apapun yang kita buat saat ini, itulah yang nanti kita sampaikan pada Allah ketika kita berhadapan muka dengan Allah pencipta. Yang terakhir, Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini sesungguhnya adalah sekolah untuk mati. Setiap hari kita sekolah untuk mati. Kurikulumnya siapa yang buat? Bikin sendiri. Kita buat sendiri kurikulum. Kalau kurikulumnya nanti saat ujian selesai kurikulum pada saat kita mati, ujian, kalau lulus masuk surga, tidak lulus masuk neraka. Dan kurikulum itu biasanya termuat dalam dua hal, paling tidak dua hal, kata dan perbuatan. Tutur kita yang manis juga dapat menolong kita. Perbuatan kita yang pantas membuat orang lain bersukacita itu juga menolong kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bersiap. Seperti tadi malam dalam khotbah pada provinsial mengatakan, siap saja. Karena ini yang pasti. Hanya kematian itu pasti. Bahkan provinsial menyebut juga pajak. Saya tambah satu juga perubahan. Perubahan itu pasti. Saat ini kita sedih, sebentar kita akan tahu. Itu perubahan. Sehingga dengan demikian, hendaknya kita senantiasa, sekali lagi saya mengutip kata-kata Paulus ini, hidup tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bila ini yang terjadi, maka tempat yang disediakan oleh Yesus di rumah Bapaknya akan menjadi milik kita. Om Paul, Om Naumu untus kayak ada ini tuh mau 60 November ho anak karena itu sini sudah moe ini on ho moe au yang ko apa yang aman itu next neteoko. Ibu bapak, ini bahasa Kamis yang saya tidak perlu terjemahkan, biar cukup Kamis saja ya. Amin.